Santriwati kan begitu dengar, oh suara si AA nih, AA Rifki maksudnya, lu geeran aja loh. Pokoknya gua sama perempuan menang banyak gua mah. Iyalah, perempuan suka sama saya karena hidung, ya kan? Pokoknya kalau saya bilang sama perempuan saya senang hati saya, tapi kalau bilang sama laki-laki nggak bakalan enak jawabannya mah. Bener-bener. Ini saya tanya, Bu, Pak, Bu, Neng, saya ganteng nggak? Senang. Bunga, hati bunga, bener. Pengen berasa tinggal di desa Subang. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. Allah berkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah penyebab kehadiran beliau-beliau di tempat ini, Allah turunkan rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula kepada pejabat pemerintah daerah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, dan juga Bapak Camat, baik TNI maupun Polri-nya. Sama kita muliakan pula Bapak Kapolsek kita, Bapak Kukuh. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. Allah berkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. InsyaAllah bagaimana tentang jabatan-jabatannya di dunia ini, penambah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang selalu tercinta dan yang selalu saya banggakan, para santri dan santriwati Desa Subang yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamdan li Rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fadal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, segala macam pemberi nikmat, baik yang kita rasakan maupun yang tidak pernah kita rasakan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kenikmatan yang hakiki sampai detik malam ini Allah masih pertahankan, alhamdulillah. Islam dan iman kita masih Allah berikan, dan Allah berikan kita dalam keadaan panjang umur, sehat wal afiyah, alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau bangkitkan kami dari tempat yang mulia ini, melainkan kau hancurkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Kau ganti dengan pahala yang berlimpah ya Rabbi. Pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Kami duduk di dalam tempat yang mulia ini penuh dengan dosa ya Allah. Jangan kau sia-siakan doa kami ini ya Rabbi, dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di momen di hari santri yang insyaallah mudah-mudahan kita ditulis sebagai santri yang bertakwa kepada Allah, kita dijadikan santri dan santriwati yang diberikan keridhaan dari Allah. Segala ilmu yang telah sampai kepada diri kita diberikan keberkahan di dalam ilmunya. Habib, memang keberkahan itu apa sih Bib? Berkah itu tidak bisa dilihat, keberkahan itu tidak bisa dipegang, tapi keberkahan itu dapat dirasakan. Keberkahan adalah suatu anugerah terbaik dari Allah bagi setiap hamba yang bertakwa dan ingin menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu hukumnya apa? Menuntut ilmu hukumnya wajib. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa radahu, tatkala saat beliau berumur 9 tahun diperintahkan oleh abahnya, saat dimana Imam Syafi'i diwajibkan untuk belajar kepada Imam Malik radhiyallahu anhuma. Beliau di saat itu datang ke Imam Malik saat Imam Malik memerintahkan khadimnya untuk membukakan pintu, lalu yang dilihat adalah seorang anak kecil yang bernama Muhammad Syafi'i. Lalu beliau dikatakan, ada perlu apa wahai Syafi'i? Aku ingin menuntut ilmu kepada Imam Malik karena ini adalah perintah ayahku. Sampai Imam Malik mengatakan, sampaikan kepada Syafi'i, aku tidak ada waktu untuk mengajarnya, hafalkan dulu kitab Al-Muwatta. Setelah dia hafal, baru dia datang ke sini, baru kita mutalaah. Disampaikan oleh khadim daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau tatkala disampaikan wahai Syafi'i, Imam Malik mengatakan, hafalkan dulu kitab Muwatta. Apa jawaban Imam Syafi'i? Sampaikan kembali kepada Imam Malik, Al-Muwatta ada di dalam kepala Syafi'i. 9 tahun sudah bisa menghafal Quran, 9 tahun sudah hafal kitab, 9 tahun sudah mengeluarkan fatwa. Anak muda desa Subang lagi ngapain 9 tahun? Mobile Legend. Iya. Facebook,
Hafal. WhatsApp, Instagram. Juz 30 nggak apal-apal. Saya mau tanya sama DKM Masjid, ada DKM Masjid hadir nggak? Hadir ya. Subuh banyak nggak anak mudanya? Alhamdulillah kosong. Coba nanti nih pulang dari sini begitu 3:30 buka jendela yang lebar, dilihat yang masuk ke masjid anak muda apa aki-aki. Anda suruh lihat tapi lu udah ngomong sendiri. Kalau aki-aki main ke masjid sudah wajar. Kenapa? Umurnya tinggal dikit. Betul nggak? Nggak ada aki-aki pakai celana jeans, nggak ada. Betul apa nggak? Apalagi ini pakai legging, kan kagak lucu. Masjid penuhnya sama umur 50 ke atas, 50 ke bawah, lagi narik selimut. Betul bu? Bu, kalau ibu mah ahli sorga. Bu mau tahu bidadari nggak? Mau lihat bidadari? Mau? Tengok-tengokkan deh. Lah laki-laki nggak ada bidadara, nggak ada di sorga, nggak ada. Di sorga itu adanya tapi di sorga nggak ada nini sama aki-aki, nggak ada. Yang ada tuh anak-anak muda 17 sampai 25 tahun. Allah tuh paham sekali orang tua di dunia aja nyusahin. Betul apa enggak? Saya waktu berangkat umroh tahun lalu, begitu masuk take off, lu ngerti take off nggak? Terbang. Terbang. Begitu terbang di belakang saya ada nini umur 70-an lah. Baru berapa menit terbang, kita tanya nih kenapa ini enak bib. Kenapa? Mual. Ya maklum orang biasa naik beca. Sampai 2000 kaki ketinggian udah mulai tuh buka plastik kresek, rasak. Keluarlah obat pertama cap kampak. Berubahlah wangi daripada pesawat, berubah cap. Naik ketinggian 3000 kaki, keluar bal pirik. Nyelet seno, nyelet sini, hidung diceletin sampai ditaruh di lidah. Udah sampai 5000 kaki perjalanan, udah sampai 5 jam, mulai koyok. Kenapa? Kaki kesemutan beb, pinggang sakit beb. Makanya itu di sorga nggak ada nenek-nenek. Kenapa? Nggak ada yang jual bal pirik ibu. Makanya anak-anak muda, nih contoh nih buat anak-anak muda, jangan doyan main media sosial, baca Qurannya kagak. Sekali-kali coba imam di bulan Ramadan, anak-anak muda kan gagah. Betul apa enggak? Santriwati kan begitu dengar, oh suara si AA nih, AA Rifki maksudnya, lu geeran aja loh. Pokoknya gue sama perempuan menang banyak gue mah. Iyalah perempuan suka sama saya karena hidung, ya kan? Pokoknya kalau saya bilang sama perempuan saya senang hati saya. Tapi kalau bilang sama laki-laki, nggak bakalan enak jawabannya mah. Bener-bener. Ini saya tanya, bu, pak, bu, neng, saya ganteng nggak? Bunga, hati bunga bener. Pengen berasa tinggal di desa Subang.
Coba tanya sama yang laki. Tong. Pak, Pak, saya ganteng nggak? Oh kan? Nggak pernah enak saya mah. Kalah saing mereka mah. Tapi tenang, yang model begini nih jodohnya agak lama. Ya iyalah, sekarang nggak ada perempuan nyari yang pengangguran, ngaji juga nggak bisa, kan konyol. Ngaji kagak, taklim kagak, nongkrong pinggir jalan, genjerang-genjreng, minum ciu, ya. Udah nggak musim desa Subang, anak mudanya pada mabok mah nggak musim. Sallu ala Muhammad. Nih saya bilangin, kalau lagi begitu jangan diteprokin tangan, saya bukan burung dara. Lagi desa Subang, ya Allah, udah siangnya panas. Betul? Kalau orang bule minum begituan buat ngangetin badan. Karena suhunya di bawah 0. Min sekian. Kalau di sini kan kagak 28, 32, kadang 35. Panas luar biasa, udah pakai minum, apa yang mau dipanasin? Kalau orang bule karena derajatnya bawah, dia minum juga secukupnya, seloki, minumannya juga mahal, satu lokinya 350.000. Lu 30 patungan, minumnya 18 orang. Mereknya 2 huruf, AO. Betul? Bukan orang desa Subang, bukan. Jakarta yang begitu. Saya tanya aslinya mana? Subang. Ini ketawa dulu nggak apa-apa ya? Apa-apa, biar refresh. Soalnya kalau langsung tegang bahaya. Saya juga baru bangun tidur. Saya tidur di mobil begitu melek. Di mana nih? Udah tengah hutan. Lah emang bener kagak? Itu bener aja, kalau nggak bilang nggak bener gue pulang nih. Kalau orang bule minumannya Jack Daniels, Smirnoff, tequila, mahal-mahal. Gue kata orang. Yang satu botol 1.700.000, 2 juta lebih. Ini udah 30, minum 18 orang. Kalau orang bule muntahnya juga enak. Pagi burger, malam pizza, siang spaghetti. Yang dia keluarin dia lagi. Nah kalau orang Subang, pagi nasi uduk, siang semur jengkol, malam tutut. Kalau orang bule begitu keluar, wah panjang spaghetti yang keluar. Orang Subang, wah panjang bukan spaghetti, bihun. Orang bule keluar, wah ada yang lengket-lengket keju. Orang Subang, kerupuk. Udah nggak pantas acan anak-anak muda mah. Sekarang udah zamannya anak-anak muda membela agama Allah Subhanahu. Coba kita lihat santri-santrinya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Lihat para santri-santrinya Nabi SAW. Mereka diabadikan di dalam Al-Quran sampai mereka ditempatkan di dalam surga Firdausul A'la. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mencintaiku tidak mencintai para sahabatku, tidak akan mereka masuk bersamaku di dalam surganya Allah. Coba kita lihat, mesti cinta juga sama sahabat Nabi. Santrinya lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waradahu, saat dimana beliau menjadi seorang khalifah, berkah daripada didikan Nabi SAW. Khalifah, pemimpin yang paling miskin adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waradahu. Saat dimana ada para tetangganya, ada rakyatnya, ada masyarakatnya yang dalam keadaan kelaparan, dibuka gudang gandumnya, suruh diambil sebanyak-banyaknya agar mereka tidak lagi dalam keadaan kelaparan.
Sayyidina Umar ridha kelaparan, yang penting rakyatnya makmur. Seandainya presiden kita kayak begitu, alhamdulillah. Lo yang ngomong ya, depan Kapolsek nih, aku ditangkap lagi. Terusin nggak nih? Terusin nggak? Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waradahu. Saat Sayyidina Abu Bakar menemani Nabi SAW berada di dalam Jabal Tur, saat di mana orang-orang yang sedang berbondong-bondong ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, dengan ketawaduannya menjadikan dirinya sebagai tameng untuk Nabi Muhammad SAW, sampai masuk di dalam gua. Saat di mana dia duluan yang masuk ke dalam gua, diperiksa dulu kanan kirinya, atas bawahnya. Nabi, jangan masuk dulu ya Rasulullah, stop dulu, biar saya bersihkan dulu dalam gua ini. Jubahnya dibuka, dirobek sedikit demi sedikit, ditambal lubang-lubangnya. Khawatir ada binatang buas yang akan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada satu lubang yang tidak ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar karena bajunya sudah tidak ada lagi, sudah nggak ada lagi potongan daripada jubahnya. Diganjal dengan kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah masuk, lalu Rasulullah tiduran di pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waradahu. Saat tertidurnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar mulai merasakan sengatan yang sangat dahsyat, sampai tidak menahankan diri, wajah menjadi biru, keluar keringat begitu besar, sampai air mata menetes ke pipi manusia yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia. Sampai Rasulullah terbangun dan mengatakan, ya Abu Bakar, apa yang kau rasakan sehingga engkau menjadi ada sebuah tangisan di dalamnya? Ya Rasulullah, bukan karena beratnya dirimu, namun di kakiku ini ada lubang yang belum tertutup. Aku tutup dengan kakiku, ternyata di dalamnya ada ular yang cukup berbisa ya Rasulullah. Suruh diangkat kakinya, buka kakimu, buka lubangnya. Saat dibuka, melihat telapak kaki Sayyidina Abu Bakar sudah hancur sampai tulangnya pun terlihat. Sampai di saat itu Rasulullah mengambil daripada ludahnya, menutup daripada luka Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan mengatakan, ya Abu Bakar, ular ini marah kepadamu. Dia telah izin kepada Allah untuk memandang wajahku, tapi engkau menutupnya, tidak terima ular ini karena engkau telah menghalangi penglihatannya untuk memandang wajahku, kata Sayyidina Muhammad SAW. Lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ridha sakit, ridha terkena racun, yang penting Nabi dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas? Sayyidina Abdullah bin Abbas saat perang, di dalam peperangan tersebut, beliau ditugaskan sebagaimana pemegang daripada bendera kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saat di mana beliau memegangnya, pasukan sudah mulai agak bimbang. Nabi sedang mengajar di Madinah. Ini adalah peperangan Mu'tah. Dan di saat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, dan ada sahabat yang mengatakan, wahai Abdullah, kembalilah kepada Rasulullah, sampaikan tidak memungkinkan untuk menjadikan peperangan tersebut. Kenapa? Lihat orang-orang kafir dalam keadaan cukup banyak, kita tidak akan mampu. Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas? Wallahi, kalau peperangan ini didasari dengan hawa nafsu, aku pun tidak akan pernah turut serta di dalam peperangan ini. Karena ini adalah perintah Nabi, maka peperangan ini harus terus berlanjut karena kecintaanku kepada Sayyidina Muhammad SAW. Peperangan dimulai. Abdullah bin Abbas dalam saat memegang bendera tersebut, saat dimana memegang bendera, tangannya terpenggal, kanan kirinya terpegal, kakinya terpenggal, lalu dilepas, diambil oleh Imam Ja'far, dan di saat oleh Sayyidina Ja'far At-Tayyar, saat itu pun ada terlepas daripada genggamannya Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Saat dimana Rasulullah SAW saat dalam keadaan taklim melihat ada sesosok manusia yang diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan,
namun beliau dalam keadaan sempurna diberikan sayap oleh Allah. Ternyata Imam Ja'far At-Tayyar datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan dan menundukkan kepala, "Wahai para sahabatku, ketahuilah Ja'far At-Tayyar sudah menjadi syahid." Dan di saat ini beliau diberikan daripada sayap yang begitu indah, yang terbentang daripada emas-emas dan di ujungnya terdapat berlian dan permata. Mereka meridhakan dirinya untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Inilah para santri Nabi Muhammad SAW. Mereka yang menjaga Nabi Muhammad SAW. Apa yang telah kita lakukan? Bagaimana keadaan kita hadirin? Bagaimana keadaan kita di saat ini? Sudahkah kita menjadi santri daripada guru-guru kita? Dari guru-guru kita sampai kepada guru-gurunya, sampai sanadnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kita tidak ada pernah bosan mengatakan aqimis shalah, dirikan salat. Tidak akan pernah bosan mereka mengatakan mau di majlis taklim manapun, dirikan salat, jangan tinggalkan salat. Inna salata tanha anil fahsya. Orang yang mendirikan salat akan jauh daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini Nabi SAW yang mengatakan. Nabi banyak bohong apa banyak jujurnya? Banyak bohong apa banyak jujurnya? Kalau presiden kita banyak benar apa banyak jujur, banyak bohongnya? Pip ngomongin presiden enggak? Kinjong, tar kinjong. Tahu kinjong? Gede kepala. Emang udah gede. Saya nggak mau ngomongin politik, udah nasib bangsa kita udah. Betul? Udah nasib, maunya begini udah maunya begini aja udah. Udah kita tinggal sujud kepada Allah. Ingat nih. Ujian demi ujian ini datang dari diri kita sendiri. Sebagaimana santri-santri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat, orang yang dekat dari para alim ulama Allah jaga dunia wal akhirah. Jangan jauhin ulama-ulama kita. Jangan jauhin para kiai kita. Ada apapun tanyakan kepada ulama kita. Apa kata Nabi? Orang yang jauh dari para alim ulama akan Allah turunkan 3 bala. Yang pertama, Allah cabut keberkahan dari negerinya. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Air susah nggak? Nyari nunggu hujan udah berapa bulan? Susah ya? Susah ya? Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita jauh dari para alim ulama, Allah berikan dan Allah titipkan pemimpin yang zalim. Sudah apa belum? Jujur, sudah apa belum? Saya mau ngomongin kezaliman, saya mau ngomong saya tinggal di Petamburan. Di Jakarta saya tinggal di Petamburan. Rumah saya nggak jauh dari rumah Habib Rizik, 3 rumah dari rumah Habib Rizik. Saya bingung. Saya bingungnya yang demo di MPR kenapa yang digerebek Tamburan? Ini yang saya lagi nggak habis pikir. Saya punya orang tua di dalam sana. Saya punya kakek, saya punya ibu ada di dalam sana. Ngedengar suara tembakan, ngedengar suara gas air mata. Anak yang mana ridho orang tuanya teraniaya di dalam rumahnya sendiri? Saya cuma minta tolong, mudah-mudahan jangan terlalu musuh kepada teman-teman yang ada di Petamburan. Jangan terlalu musuh sekali dengan front pembela Islam, jangan. Ini tahadusan binikmah. Alhamdulillah ada front pembela Islam aja masih alhamdulillah kita. Ada Banser, alhamdulillah kita. NU bersatu, alhamdulillah kita. Allah jauhin kita dari segala bala. Coba kalau nggak ada pilar-pilar, alhamdulillah masih ada polisi-polisi pecinta daripada umat Nabi Muhammad SAW. Masih banyak orang TNI yang masih cinta kepada alim ulama. Coba tuh kalau kemarin kagak udah hancur Petamburan. Ini tahajusan binimah. Saya ada di tempat, saya ada di Petamburan. Saksinya masih banyak. Ini ada 1-2 orang anak yang saya bawa. Saya di paling depan, mereka yang satu ketangkep polisi. Mana orangnya? Ada yang ketangkep tapi sekarang udah bebas. Kejadiannya sangat luar biasa. Kenapa musuh banget sih sama Islam?
Kayaknya fobia sekali sih sama muslim. Ya Allah, kita cuma ngangkat tangan, doa, zikir, wirid, minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan ya Allah jaga negeri kita, amin. Allah berikan keistiqomahan kepada pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan nggak terlalu fobia sama Islam. Ingat, sampai sejarawan dari Amerika Serikat dan dari Inggris menyatakan, demi Tuhan, ini orang Yahudi ya, ini yang ngomong orang Yahudi, sejarawan orang Yahudi, orang Amerika dan orang Inggris. Beliau mengatakan, demi Tuhan, dunia ini diberikan, dunia ini dibesarkan, dunia ini diciptakan, dan yang pertama kali ada agama di dalam dunia ini adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Ini Yahudi yang ngomong Yahudi, orang Amerika ngakuin. Ini sekarang ngaku-ngaku udah bilang udah Islam yang cari Islam yang rahmatan lil alamin aja. Yang udah biasa ngangkat tangan, doa, sujud, udah begitu aja. Kalau Nabi begitu nggak ada perang. Uhud nggak ada, Badar nggak ada, Mu'tah nggak ada, Romawi masih tetap berjaya. Karena ada peperangan, karena menghina agama, itu caranya. Ayo dong santri-santriwati yang cerdas, berpikir yang baik di dalam agama ini. Iya, ada masing-masing waktunya. Waktunya kita ngaji ada, waktunya panggilan perang ya perang. Perangnya dalam arti apa? Yuk menjadi santri yang menjadi santri yang bertakwa, yang mengharap keridhaan Allah, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berperang sebagai santri ini kan bagaimana repotnya nih? Mau taklim susah. Nih hebohnya apalagi film ini, mudah-mudahan nggak ada yang nonton film The Santri ya. The Santri isinya pacaran aja di dalamnya. Ngaji kitab kagak, bawa tumpeng, macem-macem. Ini banyak yang pacaran, banyak. Mudah-mudahan yang pacaran di malam putus, amin. Yang bilang amin kayaknya nembak nggak pernah diterima loh. Lagi jadi perempuan mah mahal dong, ya. Jadi perempuan yang mahal, santriwati juga ada jual mahal. Jangan dikasih bunga. Jangan mau dikasih bunga, saya mah tersinggung. Benar, orang mati apa orang hidup yang dikasih bunga? Emang enak loh. Kalau dikasih bunga tolak, maaf saya ngerasa tersinggung, nyumpain saya mati duluan. Kalau gitu saya kasih aja bunganya buat aja mati. Gitu ya, jangan ya. Ambil ilmunya santriwati yang perempuan ini, ambil ilmunya ilmu duren dong, jangan ilmu mangga. Apa Bib ilmu mangga? Orang kalau mau beli mangga kan dipencet dulu. Lu mencet-pencet senang lu, senang. Ya kalau keras kan nggak ada yang mau beli. Betul, kalau ada yang beli keras juga mangganya berarti buat 7 bulanin. Betul nggak Bu? Nah beli mangga tuh cari yang lembek, habis itu dicium, dekat-dekat, nempel. Orang ada masih ada getahnya, udah dicium, mana nempel nyiumnya kan ya? Haram nggak? Haram. Jangan pernah ambil ilmunya. Coba ibu besok ke pasar beli mangga, pasti dipencet. Betul nggak? Bapak mah nggak mungkin beli mangga. Mau keras lebih asik tuh. Udah kalau itu nggak usah dilanjutin dah. Bisa bahaya, bisa perang aqua ntar dari sana sampai sini. Ambil ilmunya ilmu duren. Kalau orang mau beli nggak bakal dibejek, pencet aja enggak. Kali orang Subang beli duren dipencet, bonyok iya tangannya kan. Cium juga jauh-jauh, nggak berani deket-deket. Kenapa? Tusuk hidungnya. Apalagi model kayak saya yang lepas. Pokoknya kalau udah ngomongin hidung gue mah menang banyak. Iyalah gue yang mancung. Lo yang ngomong siapa? Gua, masalah buat lo.
Ini bahasanya masih Betawi nggak apa-apa ya? Tapi paham kan? Paham ya? Emang saya bukan bahasa ikan kok. Masih bahasa Indonesia. Itu yang kedua Allah turunkan kata Nabi. Allah titipkan pemimpin yang zalim. Yang ketiga orang yang jauh dari para alim ulama. Yang ketiga kata Nabi Allah matikan tanpa membawa iman. Tuh, hati-hati. Makanya jaga ulama kita. Kita doakan semoga ulama-ulama kita panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan keberkahan di dalam ilmunya membawa kita sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Ini masalah santri udah selesai ya. Sudah paham ya? Jadi santri yang istiqah, cari hidayah, jangan diem aja di rumah. Hidayah itu dicari, dan hidayah itu mahal. Bib, dari mana mahalnya Bib? Hidayah mah kita tinggal sujud minta. Iya, cari, namanya sujud itu mencari. Kenal Nabi Allah Adam? Kenal Nabi Allah Adam? Sok lu? Emang lu hidup di zamannya? Kenal-kenal aja. Nabi Adam punya anak siapa? Siapa? Habil dan salah satunya ada nggak yang khianat kepada Nabi Adam? Ada nggak yang durhaka kepada Allah? Anak Nabi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi istri Nabi Allah Lut. Istri Nabi Allah Lut sampai matinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim memiliki anak seorang nabi. Nabi Allah Ibrahim memiliki istri-istri yang luar biasa, Siti Sarah dan Siti Hajar. Nabi Allah Ibrahim adalah penegak kalimat tauhid, ayahnya produsen berhala. Sampai matinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi Muhammad, Abu Jahal dan Abu Lahab, sampai matinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Anaknya Nabi, anak Nabi Allah Nuh menantang Nabi Allah Nuh, kalau Allah turunkan bala, Tuhanmu memberikan bala, menimpakan air bah yang begitu besar, aku tinggal naik ke atas gunung yang tertinggi. Datang air bah, tersapu Kan'an, sampai matinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Berarti hidayah mahal nggak? Mahal. Makanya siap cari hidayah. Siap. Saya mau ngomong sedikit. Kemarin di daerah Kuningan Kota ada peristiwa yang sangat sakit, membuat sakit hati setiap umat muslim. Ada seorang, kalau saya bilang seorang, saya mau bilang seekor sebenarnya. Kalau saya bilang seekor karena kenapa? Udah nih orang mah binatang. Kalau manusia dinasehatin ngerti nggak? Ngerti ya? Kalau dikasih bicara paham ya? Ini udah diajak bicara, didudukin sama kiai, tetap aja nggak mau dengerin juga. Ala kulli hal, akhirnya anak berumur 17 tahun ini pindah ke agama Kristen Protestan. Pindah agama, alasan kenapa? Karena ini agama yang saya yakini, dan saya yakin bahwa Kristen Protestan ini agama sampai ke dalam syurga. Umur 17 tahun udah murtad. Udah bukan lagi kita ngomongin Wahabi Ahmadiyah, bukan udah. Kalau Wahabi, kalau orang masih bilang Salafi, mereka masih syahadat, syahadatnya sama sama kita. Jangan dipusingin, itu masalah furu, itu masalah khilafiyah, masing-masing punya kitabnya, tinggal duduk sama-sama, yuk kita mutolaah. Kalian punya dalil, kita pun punya dalil. Kalau Ahmadiyah udah jelas, kalau dia kan bukan Islam. Nah ini anak muda gara-gara sering main Facebook, kenalan temen di Facebook, dicuci otaknya, pindah. Makanya media sosial itu dijadikan medan dakwah. Jangan lu cari macam-macam. Ini yang laki nyari yang denok banget.
Yang perempuan nyari yang kaya. Begitu ketemuan beda, emang enak loh. Pakai foto siapa yang datang hidungnya mencong. Kan begitu beda kan? Makanya jangan mau dibohongin media. Udah ambil kitab, baca kitab Qurratul A'yun. Wah. Senang kan lu? Senang kan bacanya? Senang kan? Tahu nggak? Saya belajar itu kitab 2007. 2007 saya nikah 2015. Berapa lama tuh kitab? Hah? 8 tahun. 8 tahun. Itu pun cuman sampai bab 4. 2007 sampai 2015 bab 4. 2015 sampai 2019 baru khatam. Lu gini hari udah pada khatam memang? Jangan, terkebayang loh. Bahaya ya, nggak boleh. Bacanya boleh udah sampai bab 4 aja. Mengenai cari hari boleh, mau cari bagaimana cara khitbah boleh. Ini ada orang pacaran lama banget. Kalau orang yang dekat, bahasa Islamnya apa ta'arufan. Itu apal kan? Ta'arufan 5 tahun 7 tahun. Ya Allah, tuh kalau punya anak udah gede banget itu. Itu sampai 5 tahun 7 tahun lu ta'arufan apa cicil mobil? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, la takrabu, jangan dekati. Udah tahu jangan deketin, lu kemari boncengan tong. Neng, jangan boncengan dong. Ya cari yang mahramnya. Jangan. Nih yang begini anak santri sekarang mah bikin kedernya bukan bikin keder yang orang tua, bukan bikin keder malaikat. Ini bener-bener Kiai, bener-bener Kiai. Orang datang, nih saya juga mau bilangin sama bapak-bapak sama ibu-ibu, kalau ada anak laki datang pakai kain sarung, koko, peci, jangan dipercaya. Bohong. Mengaji bohong. Gua udah pernah duluan gua. Ngaji dipisah, tangannya megang handphone. Yang Habibie ganteng gak ya? Yang ini nyaut, hidungnya mancungin dong Jadi WhatsAppan nggak kenal. Nih saya mau kasih tahu orang tua, jangan sekali-kali ada anak laki-laki datang ke rumah bawa anak perawan kita, jangan dibolehin. Mau ngaji sekalipun jangan. Kenapa? Bikin keder malaikat. Dari Subang jalan begitu baru setelah jambe nyemplung. Baik. Mokat is that the end? Sadaqallahul adzim. Nyemplung, malaikat Ridwan datang, ya Allah ahlil jannah. Malaikat Malik datang, tak duluan. Kan Ridwan namanya. Tar duluan. Ini orang mau ke majlis lik. Bagaimana ceritanya? Iya nih kan orang ahli surga, nggak bisa, dia kan jalan bukan mahramnya. Coba malaikat dibikin berantem. Jangan ya, jangan ya. Udah yang halal-halal mah enak, gurih. Bener-bener, bukan kawin, nikah. Kawin, kucing lo kawin. Nikah ya. Nikah. Kalau ada satu laki-laki yang dia tuju, bilang kalau ini AA datang, Neng, I love you. Sorry A, saya nggak kenal I love you, saya kenalnya gobil tuh. Yeah. Sama satu lagi Kiai, saya lagi bingung Kiai. Anak muda kalau minta air sama kita nih, Bib, tolong dong Bib doain. Kalau doa buat hati tenang ada doanya, ya mugallibal qulub tsabbit qalbi. Ada doanya.
Bib, saya sakit, orang tua saya sakit, tolong doain. Ada solawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bibil qulub wa dawaiha wa abdani. Ada, doanya ada. Nih ada anak muda datang, Bib, minta doa. Buat apa? Biar cepat dapat jodoh. Ya Paul, saya kan bingung doanya apa. Begitu dibacain doa, gue bacain, tunggu dulu. Kalau saya bacain doa berubah jadi Brad Pitt kan nggak apa-apa. Saya tanya, kerja nggak? Belum, Bi, masih nganggur. Tong, lu kerja, gajian, duit lu jejerin di perut. Perempuan mana juga hayo. Betul gak? Perempuan mah dasarnya matre. Betul kan? Kalau perempuan urusannya sama duit, matanya emang benar. Kalau perempuan mah hobinya duit. Nih boleh tanya sama bapak, Pak, betul nggak Pak? Dikunciin loh. Ada duit adek sayang, nggak ada duit adek bukan orang sini. Jakarta yang begitu. Saya tanya, ibu aslinya mana? Oh. Kalau orang perempuan mah matre sudah wajar, betul? Wajar, make up. Ya, lipstick aja 125. Maskaranya udah 150. Belum krim siang, krim malam, toner, sabun muka, hand body satu paket 375. Tapi perlu paham banget bini gua. Kalau perempuan hobinya ngabisin duit, Pak, bener. Kita mah hobi nyimpen duit. Kalau perempuan sama 11-12 sama tuyul. Bener-bener. Ibu jangan tersinggung ya. Nggak boleh, karena ini udah qadar Allah. Udah takdirnya Allah. Perempuan itu sama duit, wah aja dah. Bulan Maulid dikit lagi ya Bu ya. Cie, seragam baru nih, cie. Cicilan yang bayar siapa? Bapak. Isra Mi'raj seragam lagi, cie. Yang bayar cicilan siapa? Ramadan udah tinggal seminggu, beli baju lebaran, baju lagi, cie. Yang bayar siapa? Sian lo Pak, nasib lo. Bapak jangan cuma mau bayar doang Pak, sekali-kali pakai baju ibu. Ya, jadi perempuan pokoknya yang mahal, santri santriwati harus menjaga ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham. Udah selesai ya? Lu mau sampai jam berapa lo? Ini gua kesini aja sejam setengah. Sekarang jam berapa nih? Jam 11. Tutup doa ya. Doa deh. Amplopnya bagi 2. Saya kalau udah keenakan ceramah bisa 5 jam loh. Bisa sampai ya kita subuh bareng ya. Setuju? Mau? Gue nyogah. Ini bisa copot tenggorokan loh. Bentar lagi bulan Maulid ya. Berapa minggu lagi? Seminggu lagi. Siap-siap beli baju lebaran udah belum? Nyambut Maulid santai-santai aja gitu. Iya, rusian amat loh. Orang yang namanya nih sama besok nih, ini besok Rebo Wakasan ya. Rebo terakhir di bulan Safar ya. Jangan takut. Nih kadang orang udah Rebo terakhir di bulan Safar, diem di rumah. Gue nggak boleh. Kenapa? Balaknya banyak yang turun. Enggak, di Hadramut itu kalau udah malam besok nih Rebo terakhir di Safar, ini malam jalan-jalan ke vilanya Habib Umar. Jalan-jalan ke villa Habib Umar, ada permainannya, adu balap renang, main panah, hibur diri kesenangan. Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang.
yang apa yang kita punya diampuni sama Allah. Allah nggak jahat Bu, Pak. Allah nggak jahat. Segimana kitanya yakin, Allah pasti beri kesenangan buat kita. Masa sama rebok terakhir di bulan Safar takut di dalam rumah, jangan keluar ya. Nanti yang kerja, sholawat yang banyak. Ya, jadi jangan ditakutin. Ini kadang kalau udah rebok terakhir nih sepi banget, kenapa? Takut kena bala, Bib. Ya kalau bala mah kapan aja. Ada nih, ini saya mau ngejelasin lagi. Orang yang namanya kena bala, ada ujian, ada azab. Ya, ada ujian, ada. Orang yang namanya sekolah pasti punya kelas. Dari kelas 1 ada ujian, naik kelas 2. Nah sekarang dia nggak sekolah, mungkin nggak dia naik kelas? Mungkin nggak ada ujian? Nggak bakal mungkin. Sama begitu juga hidup manusia. Orang yang namanya ibadah, orang yang dekat kepada Allah, pasti ada ujiannya. Ujiannya itu pengangkatan derajat di sisi Allah. Ada orang nggak ibadah, nggak taklim, nggak ngaji, datang ketemu teman, oh, gue lagi kena ujian nih bro. Jadi ujian itu sampein nama dia bukan ujian, itu baru azab di dunia, belum di akhirat. Sholat kagak, ngaji kagak, dibilang ujian, bukan, itu baru azab di dunia. Coba sadar diri, pahamin satu ayat atau satu surat di dalam Al-Quran. Baca surat Al-Ghasyiyah, baca surat Al-Ghasyiyah dan simak baik-baik. Hal hataka hadithul, apakah kalian mengetahui, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tentang datangnya hari kiamat? Itu udah tahu? Udah tahu? Udah tahu belum? Di dalam neraka sangat luar biasa. Ini saya kalau ngomongin ngomongin neraka, air mata saya cetek sekali Bu, Pak. Benar, demi Allah, saya ngerasa saya ini banyak dosa luar biasa kepada Allah. Nauzubillah. Kalau saya ngomongin neraka, saya kepikiran saat Nabi Muhammad SAW meneteskan air mata saat mendengar neraka Jahannam. Saat dimana Nabi SAW, saya sebelumnya jaga Nabi Muhammad di dalam hati kalian. Jaga Nabi Muhammad di dalam hati kalian. Jangan keluarkan Nabi Muhammad di dalam hati kalian. Rugi kalian. Yang rugi bukan Nabi. Nabi tidak minta dicintai oleh kita, tapi kita yang mengharapkan kecintaannya Nabi kepada kita. Kenapa saya mengatakan hal seperti ini? Karena Nabi cintanya kepada umat gak ada setengah-setengah. Full cintanya kepada umat Nabi SAW. Saat ayat tersebut diturunkan, Nabi sambil bersandar meneteskan air mata, keringat keluar dengan derasnya. Dengan meneteskan air mata, dengan rendahnya suaranya Nabi. Saat dimana orang yang dia sedang bekerja, dia berada dalam amalnya dalam keadaan sia-sia, percuma. Kenapa? Tidak terhitung nilai ibadah di sisi Allah. Karena dimasukkan di dalam pekerjaannya ada kemaksiatan di dalamnya. Sampai Allah menjelaskan di dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Tatkala mereka dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan haus, menjerit mengatakan, ya Allah, haus, aku haus. Malaikat datang membawa timah dan nanah, membuka mulut hamba Allah tersebut. Dengan dilempari di dalam mulutnya, dengan secara tidak langsung perutnya dalam keadaan terbakar sampai terpecah dan mengeluarkan daripada isi dalam perutnya. Ada yang mengatakan lapar, ya Allah, kami lapar. Malaikat membawakan batang yang begitu sangat amat besar dengan tancapan-tancapan paku, atau yang di dalamnya ada duri-duri yang luar biasa. Dibuka mulut orang tersebut, dimasukkan batangnya, sampai kata Nabi, mereka tidak merasakan kenyang dan mereka tidak akan pernah merasakan dalam keadaan gemuk. Takut kita kepada Allah. Jangan mulai-mulai bermaksiat kepada Allah. Jangan mulai-mulai menentang syariat Allah. Ayyuhal khadirun, Nabi menaruh harapan kepada kita.
Nabi setiap hari selama dari mulai Nabi diangkat menjadi Rasul sampai Nabi akhirnya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan menangis dan menangis untuk umat Nabi Muhammad SAW. Cukup kita buat sedih Nabi Muhammad. Cukup kita memeneteskan air mata Nabi Muhammad SAW. Saat di mana Nabi di dalam satu riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, saat di mana di dalam malam tersebut menanyakan saat beliau tertidur terbangun melihat Rasulullah udah nggak ada di sampingnya. Dicari Siti Aisyah, ternyata Rasulullah ada di dalam Masjid Nabawi. Ditunggu oleh Siti Aisyah sampai selesai salat. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, berapa banyak di dalam bilangan salatmu ya Rasulullah?" "Ada apa wahai Aisyah? Mengapa engkau tidak istirahat? Mengapa engkau tidak dalam keadaan tertidur untuk menenangkan dirimu ya Rasulullah?" Apa jawaban Sayyidina Muhammad SAW? "Ya Aisyah, jika aku dalam keadaan tertidur, sedangkan setiap malam aku harus menggelar sorbanku, aku setiap malam tidak lepas 1000 rakaat salat taubat kepada Allah." Nabi maksum, Nabi tidak terhitung di dalam dosanya. Nabi yang diberikan kunci dalam syurga. Di dalam syurga terdapat nama Nabi. Nabi pun masih salat taubat. Sampai Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, banyaknya di dalam bilangan salatmu ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Aku khawatir keadaan umatku di saat di yaumil qiyamah kelak, mereka yang belum sempat bertaubat kepada Allah, maka aku berharap salat taubatku ini dapat menambal taubat umatku." Kita yang bikin dosa, Nabi yang bertaubat. Saat Nabi lagi makan, baru satu suap Nabi mendapatkan makanan, turun malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah, dan Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril dan dikatakan, ya Rasulullah, Allah telah menciptakan surga dan neraka. Satu persatu dijelaskan. "Ya Jibril, jangan kau jelaskan aku tentang surga, tapi jelaskanku tentang neraka." Dijelaskan sampai ke neraka Jahannam. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, "Ya Jibril, neraka Jahannam Allah ciptakan untuk siapa wahai Jibril?" Tidak dijawab oleh malaikat Jibril. Pertanyaan kedua, "Untuk siapa Allah ciptakan neraka Jahannam wahai Jibril?" Mulai ada kekhawatiran di hati Nabi. Tidak dijawab oleh malaikat Jibril. Sampai pertanyaan ketiga, lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril, "Ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad untuk siapa aku ciptakan neraka Jahannam." "Ya Rasulullah, neraka Jahannam Allah ciptakan untuk umatmu ya Rasulullah." Saat di mana Nabi mendengar neraka Jahannam untuk umatnya Nabi, Nabi lari masuk ke dalam kamar. Nabi pingsan, Nabi menangis, sujud kepada Allah. 3 hari 3 malam tidak keluar dari kamarnya. Hanya keluar menjadi imam solat, lalu masuk lagi ke dalam kamarnya, sujud kepada Allah. Sampai Siti Fatimah mengetok pintu kamar Nabi. Lalu Nabi dalam keadaan pucat, Nabi dalam keadaan kurus. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu sehingga engkau tidak keluar dari kamar berhari-hari?" "Ya Fatimah, Allah telah ciptakan neraka Jahannam untuk umatku. Aku memohon kepada Allah." Doa Nabi cuma satu, hadirin. Allahumma ighfir ummat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Jangan kau biarkan mereka masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Sudah cukup kita membuat nangis hati Nabi SAW dalam sakratul maut. Saat Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, bagaimana nasib keadaan kelak saat di akhirat kelak wahai Jibril?" Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, "Sampaikan kepada kekasihku, wahai Rasulullah, Allah bentangkan 7 pintu syurga yang besar.
terbentang, engkau akan disiapkan di dalam surga yang tertinggi. Bukan itu tujuanku wahai Jibril dari pertanyaanku, bagaimana nasib umatku di akhirat kelak wahai Jibril? Tidak bisa menjawab dan tidak ada jaminan daripada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah menangis terseduh-seduh dan mengatakan, bagaimana nasib umatku di akhirat kelak wahai Rabbi? Sebentar lagi aku akan berjumpa denganmu ya Allah. Pastikan keadaan umatku di akhirat kelak wahai Allah. Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah, ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad apa yang ia minta. Aku berikan 3 permintaan daripada Muhammad, maka akan aku kabulkan. Apa jawaban daripada Rasulullah? Malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, ada kabar gembira dari Allah. Cepat apa yang kau inginkan, apa yang kau minta, maka di hari ini akan dikabulkan oleh Allah. Jawaban Nabi, Allahumma ighfir ummat Muhammad. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Allahumma ighfir ummat Muhammad. Lalu apa lagi wahai ya Rasulullah? Yang ketiga permintaanmu apa ya Rasulullah? Allahumma ighfir ummat Muhammad. Jika Allah ingin Muhammad ridha, maka masukkan umat Muhammad ke dalam syurganya Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meridai apa yang diminta oleh Nabi Muhammad, maka setiap umat akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Terima kasih wahai Rabbi, karena engkau telah menciptakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keadaan sakratul maut Nabi, Sayyidina Ali dipanggil, aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah, dirikan salat. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, dirikan salat. Ummati, ummati, ummati. Begitu lembut lirih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil umat. Sampai Siti Fatimah tidak sadar, sudah tidak tahu harus seperti apa, harus menangis terus menerus. Lalu dipanggil oleh Siti Rasulullah, ya Fatimah, dekatkan telingamu wahai putriku. Ada apa wahai Rasulullah? Apa yang kau tangisi wahai putriku? Ya Rasulullah, engkau adalah ayahku, engkau adalah nabiku, aku adalah umatmu. Sebentar lagi engkau akan berjumpa dengan Allah, dengan tempat yang terbaik di sisi Allah. Maka aku tidak lagi dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah. Dibisikkan daripada telinga Siti Fatimah, ya Fatimah, setelah wafatku dari keluarga engkau yang akan kembali kepada Allah. Tersenyum sebentar Siti Fatimah dan lalu terus menangis. Bukankah ini kabar gembira wahai putriku? Iya ya Rasulullah, namun engkau pasti berdampingan dengan Allah. Di mana aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Ya Fatimah, jumpai aku saat penimbangan amal baik, amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan syafaat kepada umatku agar timbangannya jauh lebih besar daripada timbangan solehnya, jauh lebih berat daripada kemaksiatannya, agar mereka bisa masuk ke dalam syurganya Allah. Setelah penimbangan tersebut selesai ya Rasulullah, di mana aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di sirat ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam.
Setelah sirat kami lintasi, di mana kami dapat berjumpa denganmu. Jumpai aku di depan pintu syurga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Wallahi aku tidak akan pernah masuk apabila umatku masih berada di dalam nerakanya Allah. Syurga yang begitu sesak penuh, di mana kami dapat berjumpa denganmu. Jumpai aku di telaga Al-Kautsar. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman daripada tanganku untuk seluruh umatku. Inilah kecintaan Nabi Muhammad kepada kalian wahai umat Nabi Muhammad. Tidakkah kalian berpikir bagaimana Nabi Muhammad telah mengorbankan jiwa, raga, keringat, darah untuk sampai Islam ke tangan kita? Kalian menangis di malam ini lebih baik daripada kalian menangis di padang mahsyar. Menangis di malam ini lebih baik daripada menangis saat kalian di dalam neraka jahanam. Ini tempat yang terbaik, saat dimana Nabi mengatakan bagaimana saat umatku berkumpul mengharap keridhaan Allah, dan di dalam majlis tersebut disebut nama Allah dan disebut namaku, maka apa yang kalian minta, maka siapa yang mereka minta, apapun yang kalian minta di hadapan Allah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Walillahi asma'ul husna fatuhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wahai Rabbi, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Rabbi. Wahai Rabbi, bukankah Engkau yang menginginkan kami datang ke tempat yang mulia ini ya Allah? Bukankah Engkau yang membawa kami datang ke tempat yang mulia ini ya Allah? Kami datang ke tempat ini atas seizin-Mu ya Rabbi. Wahai Rabbi, di malam ini kami menengadahkan tangan dan menyebut nama-Mu ya Allah. Setelah sekian lama lisan ini susah payah kami menyebut nama-Mu. Ya Allah, betapa agungnya nama-Mu ya Rabb, betapa sucinya nama-Mu ya Allah, sehingga lisan kami yang penuh dengan dosa tidak sanggup memanggil nama-Mu, menyebut nama-Mu ya Allah. Di saat ini ruh dan jasad kami masih bersatu. Bagaimana saat kami mengalami sakratul maut? Apakah lisan ini dapat menyebut nama-Mu untuk terakhir kali ya Allah?
Wahai saudara-saudaraku, tidakkah kalian mendengar nama Tuhan kalian? Tidakkah ada keinginan saat kalian memanggil nama Tuhan kalian? Malukah kita saat kita menyebut nama Allah? Wahai Rabbi, betapa malunya kami ya Allah. Kami banyak melupakan-Mu. Kami banyak lalai kepada-Mu ya Allah. Kami banyak berbuat durhaka kepada-Mu ya Allah. Meski kami lupa kepada-Mu, Kau tak pernah lupa memberikan rezeki kepada kami ya Rabb. Meski kami lalai kepada-Mu, Kau tak pernah lalai memberikan kebahagiaan kepada kami ya Allah. Meski kami banyak berbuat durhaka kepada-Mu, Kau tak pernah jauh dari kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Rabb. Jika Kau matikan kami saat ini penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup saat menerima siksa di alam kubur. Kami tidak akan sanggup merasakan tenggelamnya saat di mana tenggelaman dosa di padang mahsyar ya Allah. Kami tidak akan sanggup menerima siksa api neraka ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Rabbi. Wahai Allah, di malam ini bukan kami saja yang sedang duduk bersimpuh di hadapan-Mu. Banyak mereka yang di luar sana yang di malam ini yang sedang bermaksiat kepada-Mu. Mereka yang sedang meminum minuman khamar, mereka yang sedang bermaksiat, mereka yang sedang berzina. Engkau luluskan, Engkau loloskan, Kau terima hajat kemaksiatan mereka. Bagaimana kami ya Rabb yang mengangkat 12 tangan ini mengharapkan ampunan dari-Mu ya Allah? Bukankah kami yang lebih berhak untuk Kau terima doa kami ya Allah? Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Senangi mereka ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Ya Allah, izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan kami membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, ini adalah impian terbesar kami ya Allah. Ya Allah, wahai Rabbi,
Jangan kau timpakan dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan kami di dunia ini. Ya Rabb, cukup kami yang merasakan, ya Allah. Jangan kau siksa mereka, ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami, baik ayahanda dan ibunda kami. Kami tidak pernah menganggap sebagai daripada ayahanda kami. Dengan susah payah mencari rezeki dari pagi sampai malam, panas kepanasan, hujan kehujanan, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi kami, ya Allah. Tapi kami tidak pernah menganggap ayahanda kami. Tidak jarang kami berargumen kepada ayahanda kami. Tidak jarang kami mencaci memaki ayahanda kami. Ampuni kami, ya Allah. Begitupun kepada ibunda kami, ya Rabb. Dengan susah payah antara hidup dan mati, dengan pengorbanan saat dilahirkannya kami di dunia ini. Ya Allah, seandainya ibu kami harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati, maka ibunda kami pasti akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Biarkan kebahagiaan meliputi anak-anakku, ya Allah. Ampuni kami, ya Rabb. Tidak jarang lisan ini mencaci memaki ibunda kami. Tidak jarang tangan ini menunjuk daripada wajah ibunda kami. Tidak jarang kami menyakiti hati kedua orang tua kami. Ampuni kami, ya Allah. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka, ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Ya Allah, terangi kubur mereka dengan rahmah darimu, ya Rabb. Wahai Allah, kumpulkan mereka di dalam syurgamu bersama kami kelak, ya Allah. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya di alam kubur, ya Rabb. Jangan kau biarkan mereka dengan kesendiriannya, ya Allah. Jangan kau biarkan mereka dengan gelapnya, ya Allah. Sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam syurgamu. Ilahi lastu lil firdausi ahla walak wa ala naril jahimi فحبل توبة وغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب عظيم لا إله إلهنا. Ya Rabb, kami sadar kami tidak pantas masuk ke dalam syurgamu, ya Allah. Tapi sungguh kami takut masuk ke dalam nerakamu, ya Allah. Maka terima taubat kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami adalah manusia yang sangat amat rugi, ya Rabb. Ilahi lastu
Wahai Rabbi, bukan karena kenikmatan semata dalam syurgamu ya Rabb, kami ingin masuk ke dalam syurgamu. Bukan karena kebahagiaan dan kesenangan semata ya Rabb, melainkan karena manusia, ada nama manusia yang namanya berdampingan dengan namamu, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami merindukannya ya Allah. Maka masukkan kami ke dalam syurgamu bersama Sayyiduna Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami ya Allah, jangan di dalam syurga kau jauhkan kami. Wahai Rabbi, izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyiduna Muhammad. Izinkan mata yang penuh dengan dosa ini untuk memandang keindahan wajah Sayyiduna Muhammad. Izinkan lisan ini, ciuman ini ya Rabb, untuk mencium tangan Sayyiduna Muhammad. Dan izinkan lisan ini untuk meminum telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyiduna Muhammad. Ya Rabb, kumpulkan kami di dalam syurgamu ya Allah. Wahai Rabbi, rindu hati ini kepada Sayyiduna Muhammad. Sampaikan salam kami kepada Sayyiduna Muhammad. Ya Allah, kumpulkan kami saat di dalam syurgamu bersama Sayyiduna Muhammad. Wahai Rabbi, panjangkan umur daripada guru-guru kami, para kiai kami, para kesepuhan kami, para lurah, Pak Camat dan Kapolsek, dan juga daripada TNI-nya ya Allah. Panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, berkahkan di dalam kehidupan mereka, buka pintu rezeki mereka ya Allah. Wahai Rabbi, dan juga daripada guru-guru kami ya Rabb, panjangkan umur guru-guru kami ya Allah. Wabil khusus Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharum, panjangkan umur beliau ya Allah, sehatkan badan beliau ya Allah, berkahi kehidupan beliau ya Allah, berkahi ilmu beliau ya Allah. Wahai Rabbi, dan juga kepada guru kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, panjangkan umur beliau ya Allah, pulangkan beliau ke negeri kami ini ya Allah. Jauhkan fitnah dari mereka ya Rabb. Ya Allah, kumpulkan kami bersama guru-guru kembali di negeri kami ini ya Allah. Ya Allah, dan juga kepada Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith, sehatkan badan beliau, berkahi kehidupan beliau, beri kesabaran dan ketabahan kepada beliau ya Allah. Segerakan beliau dibebaskan daripada dalam penjaranya ya Allah. Dan bil azimi la ilas. Wahai Rabbi, laula murabbi ma araftu Rabbi, kalau bukan karena guru-guru kami, kami tidak dapat mengenalmu ya Allah. Kami tidak tahu bagaimana cara beribadah kepadamu ya Allah. Berkahi kehidupan guru-guru kami ya Allah. Jadikanlah kami santri-santriwati terbaik dunia dan akhirat. Jadikanlah ilmu yang terdapat pada kami akan menjadi ilmu yang membawa kami ke dalam syurgamu kelak ya Allah.
Wahai Rabbi, kepada kami yang saat ini kurang di dalam rezeki kami saat ini, ya Allah, bukakan pintu rezeki kami, ya Rabb. Curahkan kepada kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tiada akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil kiamah. Apabila kami yang saat ini dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami, ya Allah. Sehatkan badan kami, ya Allah, baik yang hadir maupun yang berada di dalam rumah. Kembalikan kesehatannya segera mereka agar dapat mudah beribadah kepadamu, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abdani wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli. Sampaikan salawat kami kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb. Wa afiyati abdani wa nuril absar wa dhiyaiha wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di penghujung dari acara ini, Al-Faqir ingin menyampaikan ijazah buat antum semua dari guru kami Al-Habib Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Perbanyaklah membaca kalimat tauhid la ilaha illallah dengan memegang dada sebelah kiri. Dengan memegang dada sebelah kiri, di bawah susu 2 jari, disitulah letaknya hati. Maka baca dan peganglah dadanya dengan membaca la ilaha illallah dengan ketulusan, dengan keikhlasan. InsyaAllah apa kata Nabi SAW yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika umatku mereka yang membaca la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, dakhulil jannah, maka akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Mari sama-sama hadirin di malam ini kita memberikan kalimat tauhid terbaik pada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keikhlasan. Gunakan hati, gunakan pikiran untuk selalu mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Sebaik-baiknya yang keluar dari lisan kami, aku Nabi sebelumku pun, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لحين أحياك ولحين أموت وعليها الباطل إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin hadirat rahimakumullah, membaca la ilaha illallah tadi mudah-mudahan di saat sakratul maut Allah ringankan lisan kita pula untuk menyebut nama dan menyebutkan kalimat tauhid di akhir umur kita. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama, maka dengan sebagaimana kami diijazahkan dari guru-guru kami, maka kami ijazahkan pula kepada antum semua. Diterima ijazahnya, dijawabnya seperti itu ya. Jawabnya saya terima atau gabil tu ijazah. Bagaimana kami diijazahkan daripada guru-guru kami kalimat la ilaha illallah, maka kami ijazahkan pula kalimat la ilaha illallah kepada antum semua. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sulu ila hadratir rasul sirril Fatihah. Sambil membaca ya Arhamar Rahimin, insyaallah katanya Habib Umar, dan sesuai daripada hadits Nabi SAW, setiap ditutup doa maka banyaklah membaca ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali. Baca ya Arhamar Rahimin 3 kali, maka doanya akan tambah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa Anta ni'mal mu'in, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak qabla al-fana wal-hala, ya ummu dunya wa din, ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.
يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب طاك الوسيع رحيب فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين بجاه طه الرسول جد ربنا وهب لنا كل سول ربي استجبني الأمين يا ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والأهل نعم الكرام وصحبي والتابعين يا ربي فانفعنا ببركتهم واحلنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا قلب ألوي الشفاعة يا قلب ألوي الشفاعة يا قلب ألوي الشفاعة كل كربة جلي بكل أهل الولاية ترك يا أهل المدينة ترك يا أهل المدينة ترك يا أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها وفانا كريم وفانا رحيم يا فارج الحم يا كشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواه سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kita taufik dan hidayah, tidak diperbuatkan lagi untuk jalan kita jalan menuju kemaksiatan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jalan yang sudah diatur oleh Allah di malam ini Allah atur terus sampai datangnya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada perkataan yang tidak baik, semua datang karena daripada kebodohan al-faqir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Ya, Mat. Sallu ala Muhammad.